Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau sharing layanan referral atau alih tangan kasus, konsultasi, dan advokasi. Rangkuman materi plus soal dari modul PPG. Baiklah, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pertama, referral atau alih tangan kasus. Referral atau yang lebih dikenal dengan alih tangan kasus juga dapat diartikan apabila konselor telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk memecahkan masalah konseli tetapi belum berhasil. Maka konselor yang bersangkutan harus memindahkan tanggung jawab pemberian bimbingan dan konseling kepada pembimbing atau konselor lain atau kepada orang lain yang lebih mengetahui. Menurut Lik tahun 1998, referral konseli ke praktisi lain biasanya menandakan berakhirnya hubungan kerja antara konseli dan konselor. Referral versus terminasi. Referral berarti bahwa konseling perlu dilanjutkan meskipun dilakukan dengan konselor atau profesional lain. Sementara terminasi dapat berarti bahwa konseli telah menyelesaikan proses konseling. Kapan referral? Konselor dapat merujuk konseli ke bagian medis jika mencurigai ada masalah kesehatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan masalah psikologis, menurut Daines et al. Tahun 1997. Jika konseling menunjukkan impuls yang sangat agresif terhadap dirinya sendiri atau orang lain, atau menunjukkan tanda-tanda penyakit mental, referral kepada psikiater sangat dianjurkan. Tahapan layanan referral. Pertama, konselor menggunakan pendekatan langsung dengan siswa dan mengungkapkan kepedulian terhadap kesejahteraannya. 2. Mengantisipasi kekhawatiran dan ketakutan konseli dan membahas dengan konseli yang bersangkutan untuk mengatasi rasa kekhawatirannya. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempertimbangkan alternatif lain dengan menyarankan bahwa ia mungkin perlu waktu untuk memikirkannya. 4. Tanyakan kepada siswa di kemudian hari tindakan apa yang telah diambilnya. 2. Layanan konsultasi. Konsultasi berarti sebuah proses berbagi informasi dan ide kepada individu atau sekelompok individu untuk menggabungkan pengetahuan menjadi pola, membuat kesepakatan menjadi keputusan, dan yang menjadi langkah berikutnya yang perlu dilakukan, menurut ASCA. Layanan konsultasi adalah layanan bantuan yang diberikan oleh seseorang profesional, yakni konselor yang berperan sebagai konsultan kepada seseorang atau kelompok individu sebagai konsulti untuk merencanakan perlakuan yang akan diberikan kepada pihak ketiga atau orang yang berasal di luar pihak konsultasi. Konsultasi di sekolah. Pertama, dengan guru mata pelajaran. Konsultasi dibutuhkan karena guru melihat siswa menunjukkan perilaku yang salah dan merusak di kelas. 2. Dengan orang tua. Di antara situasi tersebut mencakup peningkatan hubungan orang tua anak, membantu orang tua memahami makna dari hubungannya dan dialognya dengan anak-anak mereka, dan membantu pemerolehan keterampilan komunikasi yang efektif. 3. Dengan administrator pendidikan. Konselor berkonsultasi dengan staf administrasi sekolah, termasuk kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pengawas pendidikan untuk mengembangkan program, prosedur, aktivitas in-service, atau perubahan-perubahan organisasi yang dibutuhkan. Konsultasi versus kolaborasi. Kalau konsultasi, konsultan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan rencana aksi. Sementara kolaborasi, konsultan setuju untuk menjadi bagian dari rencana atau perencanaan dan pelaksanaan merupakan usaha bersama. Bedanya itu ya dalam proses. Kemudian aplikasi layanan konsultasi. Menurut Myrick tahun 2011 halaman 348, ada 7 tahap dalam pelaksanaan layanan konsultasi, yaitu mengidentifikasi masalah,
mengklarifikasi situasi konsulti, mengidentifikasi tujuan, mengobservasi dan merekam perilaku, mengembangkan rencana aksi atau intervensi konsulti, konsulti melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut. Sementara menurut Nugroho tahun 2006 halaman 216 terdapat 6 langkah dalam layanan konsultasi, yakni tahap sebelum masuk, tahap masuk, tahap mengumpulkan informasi, pencarian solusi dan pemilihan intervensi, evaluasi, serta penghentian. Menurut Scott Royal dan Kissinger tahun 2015, terdapat 5 tahap konsultasi, yaitu tahap awal, tahap eksplorasi dan penetapan tujuan, intervensi dan implementasi, tahap hasil, dan tahap pengakhiran. 3. Layanan advokasi. Layanan advokasi berhubungan dengan kepribadian individu yang mengalami masalah kesenjangan sosial. Di sekolah diantaranya adalah: pertama, menghilangkan kendala yang menghambat perkembangan siswa. 2. Menciptakan peluang untuk belajar bagi semua siswa tanpa terkecuali. 3. Memastikan kurikulum pembelajaran di sekolah berkualitas. 4. Melakukan kolaborasi dengan pihak lain, baik di dalam dan di luar sekolah, untuk membantu siswa memenuhi kebutuhannya. 5. Mempromosikan perubahan sistemik yang bersifat positif bagi sekolah, menurut ISCA tahun 2003. Layanan advokasi untuk siapa? Pertama, individu maupun kelompok yang pada umumnya dapat meningkatkan kemampuan mereka, namun mengalami hambatan dalam bentuk keadilan sosial. 2. Individu maupun kelompok yang mengalami masalah dalam keadilan sosial, menurut Lewis et al. Tahun 1998. Menurut Fiedler atau Brown dan Trusty tahun 2005 menyebutkan bahwa kompetensi advokasi untuk profesional pendidikan khusus, misalnya guru pendidikan khusus dan konselor sekolah, terbagi menjadi 3 diantaranya. Pertama, kompetensi disposisi atau kualifikasi pribadi. Selain itu, konselor juga harus 2 memiliki pengetahuan dan juga 3 keterampilan yang diperlukan untuk membuat layanan advokasi berjalan efektif. Nah, ini ada kompetensi advokasi ya. Pertama, kompetensi disposisi atau kualifikasi pribadi, yaitu ada disposisi advokasi, 2 disposisi dukungan keluarga atau pemberdayaan, 3 disposisi advokasi sosial, dan 4 disposisi etis. Kemudian ada kompetensi pengetahuan. Pertama, pengetahuan sumber daya, 2 pengetahuan parameter, 3 pengetahuan tentang mekanisme resolusi khusus, 4 pengetahuan tentang model-model advokasi, 5 pengetahuan tentang perubahan sistem. Kemudian ada kompetensi keterampilan. Pertama, keterampilan komunikasi, 2 keterampilan kolaborasi, 3 keterampilan asesmen masalah, 4 keterampilan pemecahan masalah, 5 keterampilan organisasi, dan 6 keterampilan self-care. Aplikasi layanan advokasi. Menurut The Here Carol A. dan Stone Caroline B., tahun 2012 mengungkapkan terdapat 7 langkah advokasi, yaitu pertama, mengidentifikasi masalah, 2. Kumpulkan informasi tambahan, 3. Mengidentifikasi pemangku kepentingan, 4. Meneliti sejarah masalah, 5. Mengidentifikasi hambatan kelembagaan dan atau lingkungan yang berkontribusi terhadap masalah tersebut, 6. Kembangkan rencana aksi, 7. Tetapkan tujuan dan kembangkan langkah-langkah akuntabilitas. Latihan soal nomor 1, konseli tampak memiliki masalah dengan kecanduan alkohol atau obat-obatan. Tetapi pada penyelidikan lebih lanjut terungkap bahwa masalah mendasarnya adalah masalah pelecehan seksual pada masa kanak-kanak. Dalam hal ini, layanan yang harus konselor berikan adalah titik-titik. A. Layanan advokasi, B. Layanan konsultasi, C. Layanan referral, D. Layanan mediasi. Jawabannya adalah C, layanan referral.
Seringkali konseling mengalami satu masalah, tetapi mungkin ada masalah lain yang mempengaruhi. Dan pada saat refleksi, konselor mungkin merasa bahwa konseling dapat melihat profesional lain atau menggunakan sumber daya lainnya untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Dari soal di atas, konselor yang berspesialisasi dalam kecanduan narkoba atau alkohol mungkin tidak memiliki keahlian atau kepercayaan diri untuk menangani pelecehan seksual. Sehingga konselor itu melakukan referral atau alih tangan kasus. Soal nomor 2, perbedaan penting antara prosedur referral dan terminasi dalam konseling adalah bahwa referral berarti bahwa konseling perlu dilanjutkan meskipun dilakukan dengan konselor atau profesional lain. Sedangkan terminasi A. Pemutusan sepihak proses konseling. B. Pemberian jeda dalam proses konseling. C. Pemberian waktu sementara untuk konseling. D. Selesainya proses konseling. Jawabannya adalah D. Selesainya proses konseling. Jadi terminasi itu memang proses akhir atau selesai gitu ya. Kalau referral kan mengalih tangankan, jadi hanya terputus hubungan kerjanya. Kemudian soal nomor 3, jika dalam tahapan referral konseling dengan tegas mengatakan tidak, maka konselor harus A. Menghormati keputusan konseling. B. Tetap membantu konseling. C. Menutup sesi konseling. D. Memaksakan kepada konseling. Jawabannya adalah A. Menghormati keputusan konseling. Salah satu tahapan referral adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempertimbangkan alternatif lain dengan menyarankan bahwa ia mungkin perlu waktu untuk memikirkannya. Jika siswa dengan tegas mengatakan tidak, maka hormati keputusan itu. Soal nomor 4, dengan jumlah konselor dan konseli selalu tidak seimbang, sementara waktu yang diberikan kepada konselor sangat terbatas dalam memberikan bimbingan kepada seluruh konseli, maka konselor dapat memberikan layanan A. Layanan konseling individu. B. Layanan advokasi. C. Layanan konsultasi. D. Layanan referral. Jawabannya adalah C. Layanan konsultasi. Di sini ceritanya konselor mempunyai waktu yang terbatas ya. Jadi dia membutuhkan pihak lain atau konsulti untuk masalah konseling seperti itu. Kalau opsi A, layanan konseling individu kan sebetulnya bisa bersesi-sesi ya, beberapa kali pertemuan. Kemudian layanan advokasi untuk siswa yang bermasalah dalam hal keadilan. Kemudian layanan referral, jika konselor sudah merasa tidak mampu atau tidak percaya diri, baru dialih tangankan ya konselingnya. Selanjutnya nomor 5, konselor dapat menggunakan konsultasi untuk membantu guru dalam memahami perilaku-perilaku bermasalah dari siswa-siswa tertentu, merencanakan dan mengimplementasikan strategi-strategi kelas untuk mengatasi perilaku-perilaku ini dan membantu perkembangan siswa. Hal ini didapatkan ketika konselor berkonsultasi dengan A. Guru mata pelajaran. B. Kepala sekolah. C. Staf sekolah. D. Kepala dinas. Itu sebetulnya di modul ada ya, modul PPG. Jadi dengan guru mata pelajaran jawabannya, karena itu kata kuncinya di kelas ya. Soal nomor 6, konselor sekolah profesional memiliki pengetahuan tentang berbagai sumber daya yang dapat digunakan dalam proses advokasi, baik sumber daya yang berasal dari dalam maupun luar sekolah. Contohnya A. Profesional lembaga kelompok masyarakat. B. Profesional masyarakat keluarga. C. Organisasi pemerintah keluarga. D. Lembaga organisasi pemerintah rekan sejawat. Jawabannya adalah A. Profesional lembaga kelompok masyarakat. Ini juga ada di modul. Contoh sumber daya yang dapat diandalkan misalnya profesional dalam sebuah bidang, lembaga, dan kelompok masyarakat. Selanjutnya, nomor 7, seorang konselor sekolah profesional harus dapat memulihkan diri kembali atau coping diri untuk menghindari kejenuhan yang disebut A. Keterampilan organisasi.
B. Keterampilan pemecahan masalah. C. Keterampilan self-care. D. Keterampilan asesmen diri. Jawabannya adalah C. Keterampilan self-care. Ini ada ya di modul. Jadi keterampilan self-care adalah dalam melaksanakan proses advokasi, konselor sering terlibat dalam pengambilan resiko dan terkadang upaya yang dilakukan dalam proses advokasi tidak selalu berhasil. Dan banyak energi yang telah dikeluarkan dalam proses advokasi, baik itu berhasil maupun tidak berhasil. Seorang konselor sekolah profesional harus dapat memulihkan diri, kembali, atau coping diri untuk menghindari kejenuhan. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.